Yo, what's up guys? Balik lagi di Tentang Semua Dunia. Kalau kita bicara hari kemerdekaan atau pahlawan, pasti yang muncul di pikiran kita kan para tokoh di garis depan, para politisi atau jenderal. Tapi, coba kita flashback sedikit. Siapa sih pahlawan sehari-hari yang berjuang di dapur, di sawah, atau di pasar? Ya, mereka rakyat biasa kita. Mereka yang harus ngadepin penjajahan setiap pagi saat bangun tidur. Nah, hari ini kita mau bedah 7 kisah survival paling epik dari nenek moyang kita. Siap-siap dengerin cerita yang inspiratif, unik, dan penuh trik ngeles. Kita mulai dari yang paling menyakitkan, tanam paksa atau kultur stelsel. Bayangin, Belanda maksa petani nanam komoditas ekspor kayak kopi, tebu, atau nila di lahan yang harusnya buat nanam padi keluarga. Rakyat kita harus berhadapan dengan kelaparan dan penyakit. Nyesek banget. Tapi di tengah kesusahan, muncul perlawanan halus yang cerdas. Ini bukan soal senjata, tapi soal perlawanan diam-diam. Triknya, mereka sengaja ngumpetin hasil panen padi di tempat tersembunyi. Atau pura-pura hasilnya nggak maksimal biar nggak diambil semua. Bahkan, banyak yang melawan dengan cara pindah domisili ke area yang sulit dijangkau company. Ini menunjukkan kreativitas dalam keterbatasan yang top banget. Geser ke yang lebih estetik, akulturasi budaya. Penjajahan itu bikin gaya hidup baru. Lahirlah style Indies di fashion dan arsitektur. Mereka ambil model Eropa tapi diolah biar nyaman di iklim tropis kita. Contohnya kebaya yang bahannya di-upgrade jadi lebih tipis, dipadukan sarung batik yang kaya makna. Itu bukti adaptasi yang stylish. Kita nggak cuma ikut, tapi kita memperindah. Di dapur, ada kuliner fusion legendaris. Bistik Jawa, kue lapis legit, kroket. Ini semua resep Eropa yang dirombak total pakai bumbu dan rempah-rempah lokal yang medok. Mereka nggak cuma bertahan hidup, tapi membuat makanan penjajah jadi jauh lebih enak dan punya identitas kita. Tools paling penting, bahasa. Kita kan punya ratusan bahasa daerah. Gimana cara petani dari Jawa ngobrol sama pedagang dari Sumatera? Company nggak mau rakyat pinter bahasa Belanda, biar mereka tetap di kasta elit. Tapi di pelabuhan dan pasar, dari obrolan casual lahirlah bahasa Melayu pasar. Bahasa yang simple, sat-set, dan nyambung ke semua orang. Ini alat networking terbesar rakyat biasa. Bahasa ini adalah bahasa gaul pertama yang bikin kita bersatu dan sharing informasi rahasia pergerakan tanpa dicurigai. Guys, bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang itu adalah upgrade dari bahasa pasar ini loh. The real kekuatan komunikasi rakyat. Perlawanan nggak melulu di medan perang. Ada gerakan Samin di Jawa. Ini perlawanan kultural yang smart. Nolak bayar pajak, nolak sekolah Belanda, menolak aturan pokoknya. Ini bikin Belanda bingung. Dan jangan lupakan nyali para perempuan biasa. Mereka bukan cuma ibu rumah tangga, tapi kurir rahasia, penyedia logistik, ngakalin jatah makanan yang minim, dan jadi penjaga moral keluarga di masa Romusha. Peran mereka tuh vital banget. Mereka ngajarin kita, perjuangan itu ada di setiap sudut kehidupan, bahkan di dapur dan di belakang rumah. Mereka adalah pahlawan senyap. Belanda bikin pendidikan elit yang mahal. Mereka nggak mau rakyat kita pintar. Tapi nggak ada rotan, akar pun jadi. Rakyat kita bikin sekolah rakyat yang nggak terikat aturan Belanda. Guru-guru ngaji, tokoh adat, dan mantan priai yang sadar jadi sumber ilmu alternatif buat anak-anak. Mereka ngajarin baca tulis, sejarah, dan juga semangat perlawanan. Ini adalah perjuangan melawan kebodohan. Guys, mereka sadar banget ilmu itu adalah kunci utama untuk merdeka. Jadi, usaha keras mereka buat mencari ilmu ini harus kita respect banget.
Di kota, diskriminasi itu terang-terangan. Ada kasta sosial yang dibikin Belanda, Eropa di atas, terus Timur asing, Tionghoa atau Arab, baru pribumi di bawah. Ini ngebikin harga, gaji, dan tempat tinggal jadi nggak adil. Kisah Indo, campuran Eropa pribumi juga unik. Mereka serba salah, nggak diterima sepenuhnya, tapi justru sering jadi jembatan antara budaya. Mereka yang ngebikin budaya fusion di Indonesia makin kaya. Hebatnya, di tengah diskriminasi, muncul solidaritas lintas ras. Orang pribumi, Tionghoa, dan Eropa keturunan sering bersatu di pergerakan politik atau organisasi sosial, ngelawan aturan yang diskriminatif itu. Ini adalah kekuatan Bhinneka Tunggal Ika yang tumbuh dari bawah, guys. Walaupun susah, rakyat nggak lupa refreshing. Hiburan kayak lenong, komedi Istanbul, atau wayang wong itu jadi pelepas penat. Ini bukan cuma tontonan, tapi juga sarana kritik sosial yang dikemas lucu biar nggak dicurigai company. So, setelah 7 babak ini, kita tahu kalau sejarah itu dibangun oleh jutaan orang biasa yang berjuang dengan akal, hati, dan kreativitas mereka. Mereka adalah pahlawan sejati di kesunyian. Mereka mewariskan ketangguhan, skill adaptasi, dan semangat pantang menyerah. Setiap kita makan lapis legit atau pakai batik, kita sedang menghidupkan kembali warisan perlawanan halus mereka. Gimana guys? Kisah survival mana yang paling ngena di hati kalian? Komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan insight seru lainnya. See you!